Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalia Dwi Kinaryosi, NIM 41 2021 039, Prodi Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi kurva kemungkinan produksi dari mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Sisva Betri Apriyatna, SP, MSI. Langsung saja ke materi kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kurva A adalah kurva kemungkinan produksi, yaitu batas maksimum produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu negara pada suatu kurun waktu tertentu. Titik B yaitu kemakmuran masyarakat mencapai maksimum, menghasilkan XO barang industri dan YO barang pertanian. Dalam kenyataan, misal tingkat produksi hanya pada titik M, yaitu menghasilkan X1 produk industri dan Y1 produk pertanian. Pada periode berikutnya terjadi perubahan kurva kemungkinan produksi dari AB ke CD. Dan titik R adalah suatu kombinasi produksi yang dapat dicapai. Tetapi kegiatan ekonomi sebenarnya hanya berkembang dari M ke N. Baiklah, ini ada contoh lain kurva kemungkinan produksi atau batas kemungkinan produksi. Pada situasi nyata, sebuah perekonomian sebenarnya mampu memproduksi ribuan barang dan jasa. Namun, untuk lebih memahami kurva kemungkinan produksi ini, kita hanya perlu membayangkan satu perekonomian yang hanya memproduksi dua macam barang, yaitu komputer dan pakaian. Kita asumsikan bahwa industri komputer dan pakaian bersama-sama menggunakan semua faktor produksi yang tersedia pada tingkat teknologi yang sudah tertentu. Dalam perekonomian ini, jika semua sumber daya digunakan untuk industri pakaian, perekonomian akan membutuhkan 15.000 pakaian, tetapi tidak ada komputer. Dan juga sebaliknya, jika sumber daya digunakan untuk industri komputer, perekonomian akan memproduksi 5.000 komputer, tetapi tidak ada pakaian. Alternatif lainnya yaitu jika perekonomian membagi sumber daya antara industri komputer dan pakaian, maka perekonomian memproduksi 2.000 komputer dan 12.000 pakaian, yaitu yang ditunjukkan oleh titik C. Jika X adalah kombinasi yang tidak mungkin dihasilkan karena perekonomian tidak mempunyai sumber daya untuk mencapai tingkat produksi itu, dengan kata lain, perekonomian dapat memproduksi di semua titik pada atau dalam kurva kemungkinan produksi, namun tidak pada titik di luar kurva PPC. Kurva yang digambarkan melalui titik A, B, C, dan E, dan F adalah kurva kemungkinan produk atau batas kemungkinan produksi. Kurva ini menggunakan batas produksi yang paling efisien yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian. Suatu hasil dikatakan efisien jika perekonomian dapat menghasilkan kombinasi yang paling optimal dari sumber daya yang ada. Saat perekonomian berproduksi pada suatu titik, misalnya titik D, dan kemudian hendak memproduksi lebih banyak pakaian, maka tidak ada cara lain yaitu produksi komputer harus dikurangi. Sementara itu, titik Y menunjukkan suatu hasil yang tidak efisien. Alasannya karena penggunaan faktor produksi yang tidak dapat mencapai titik hasil yang optimal. Jika sumber inefisiensi ini dihapuskan, maka perekonomian dapat menaikkan produknya yang bergerak ke salah satu titik yang ada di sepanjang PPC. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.